Di luar, Nak. Ibu sudah saya undang di bergabung live, kok nggak bisa ya, Bu ya? Oke, Ibu. Ini jaringan ya? Bu, ada pemberitahuan saya mengundang untuk bergabung, Bu. Duh, kok dia nggak mau ya? Itu namanya apa? Yang Kiki pakai. Coba saya keluar dulu kali ya, Bu ya. Nggak bisa ngundang Ibu nih. Oh, ini Ibu. Selamat bergabung Fahrul Zaini. Oke, Oke, sudah Mbak Rizky. Jaringanmu di kantor hilang-hilang tuh. itulah Bu. Ini mau ada orang, mau nggak ada orang, tetap sama nih kayaknya jaringan nih Bu. Sendiri kayak di situ. Sama ada Pak Jeb juga di belakang Bu. Bukan main di kantor Sidin. Pancin Di betul rumah di kantor. ribut. Itulah Bu. Oh gitu. Sunyi kantor kalau saya nggak ada Bu. Oh iya betul itu. Jangan lupa direkam Mbak Assalamualaikum. Rizky. Siap Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bergabung nih untuk teman-teman yang bergabung di live saya bareng dengan Ibu Wahyu Eko Handayani. Ibu apa kabar Ibu? Aduh, alhamdulillah baik. Kayak kita setahun gak ketemu aja ya. Padahal baru kemarin ketemu aja di kantor. Iya kemarin kita ketemu habis bersapa Ria ya kita Ibu ya. Iya, Hari Senin kita itulah. bertemu lagi nih. Iya, siap. Masih lama kita kerja nih, belum ada libur-libur lagi. Belum ada. Ini saya pakai HP Eh, nih, laptop nggak bisa. Dika pakai laptop kan, Mbak? pakai HP Bu. Saya nggak pernah Oh, live pakai sama. laptop sih Bu. Iya, agak ribet kayaknya memang kalau udah pakai laptop. Itulah Ibu. Oke, Mbak Rizky. Ibu Sampai jam sebelum 5 kita ya. Oke, Oke. Siap sebelum kita mulai saya tanya-tanya dulu boleh ya Bu ya? boleh Nah, dong. baik sebelum kita mulai, saya ucapkan lagi kembali selamat bergabung teman-teman di live Instagram saya dan Ibu Wahyu Eko Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Selamat sore Selamat sore. para jomblo-jomblo yang bersemangat sekali kayaknya sore hari ini. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Rizky. Cetar ulala, masih seperti Iya. yang biasanya. Seperti biasa. Seperti Wajahnya biasa cerah banget gitu. hari ini, Ibu semangat banget. Ibu Aduh, puasa? pokoknya walau ya puasa lah kan Mbak ini ke pertanyaanmu Mbak. Iya, maksudnya mau memberikan Insya Allah contoh ke yang puasa. lain. Heeh. Betul. Biar bisa memberikan contoh ke yang lain bahwasannya puasa tidak harus untuk bermalas-malasan ya kan Ibu ya. Betul, betul Mbak Rizky. Baik, mungkin sebelum kita mulai, Ibu Eko Wahyu, Ibu Eko aduh kan, Wahyu, Wahyu Eko wah, Handayani. Gugup saya Bu. Seperti biasanya kan kalau kita lagi berdua itu di Zoom ya kan Bu ya. Kalau ini iya kan di ini kan Instagram jadinya saya tuh gugup. beda, langsung dilihat langsung kan. Iya. Boleh Ibu Oke. mungkin menyampaikan sedikit profil tentang Ibu.
Baik, terima kasih Mbak Rizky. Sebelumnya kita mungkin ini mungkin live pertama saya join dengan Mbak Rizky nih ya. Iya, Kita akan coba untuk sering share-share begini dalam artian sederhana yang kita lakukan, tapi setidaknya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sedekah itu kan tidak harus berupa rupiah, tapi setidaknya dengan share benar. ilmu juga merupakan sedekah seperti itu. Dan insya Allah ini kita akan jadikan rutinitas ya Mbak Rizky ya. Kalau Siap. misalnya sebulan sekali kelamaan ya mungkin sebulan dua kali lah 2 gitu kan. kali, insya Allah. Siap, Ibu. Kemungkinan juga bisa juga nanti kita join dengan mungkin narasumber lain atau kita nanti bisa sharing dengan beberapa narasumber gitu. Tidak hanya kita berdua, mungkin bisa bertiga atau berempat gitu ya Mbak. Benar-benar. Tergantung tema gitu kan, tergantung tema yang kita Iya, bahas. benar. Nah, karena hari ini tema bulan ini memang kita sengaja mengambil yang RA Kartini karena kebetulan memang tanggal 21 kemarin adalah hari Anu Kartini. Nah, Hari mungkin Kartini. untuk tema-tema selanjutnya kita mungkin bincang santai, bawa inspirasi, jadi ibaratnya basa-basi gitu ya Mbak Rizky ya. Benar. Bisa jadi nanti Mungkin kita seputar mengangkat masalah kejombloan kali kehidupan ya, Bu ya, ya. kejombloan, kebaperan, kemageran gitu kan. Nah, jadi ya segala Iya, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan seputar remaja, orang dewasa. Pokoknya hiduplah dan namanya manusia hidup itu kan dari usia berapapun nanti kita akan coba kulik tentang kehidupan-kehidupan seperti itu. Contoh misalnya mungkin tentang apakah harus bertahan atau melepaskan, iya, iya. Ini seperti yang ya, saya suka ini. atau atau hubungan tanpa status atau status tanpa hubungan misalnya seperti itu kan Mbak Rizky ya kita nanti akan rutinitas Benar. sebulan dua kali lah tergantung requestnya requestnya para netizen ini kalau netizen asik ya kita Benar-benar. juga easy going ya oke. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Wahyu Eko Handayani, saya salah satu wideiswara di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara yang juga kebetulan bergabung bersama Mbak Rizky ya satu kantor kebetulan kami yang juga punya hobi yang barangkali sama nih sama-sama hobinya ya buat apa ya buat yang usil-usil gitu ya dalam artian kita ada sesuatu yang nah kami ini adalah contoh menjadi wanita masa kini yang inspiratif, kreatif dan inovatif. Seperti itu Inovatif. Mbak Rizky kan. Bagaimana kita bisa menginspirasi para wanita-wanita di seluruh pelosok negeri, bagaimana kita bisa melakukan sebuah kreativitas dan bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi dengan segala keterbatasan yang alasannya dengan pandemi dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Rizky. Iya. Apalagi zaman sekarang katanya tuh banyak wanita yang terbawahkan gitu ya Bu Eko ya. Jadi kita harus Iya, memberikan statusnya semangat ya. untuk Iya. Nah, teman-teman baik selamat bergabung nih untuk beberapa teman-teman yang baru bergabung. Mbak Emil selamat bergabung Mbak Emil. Aduh Iya, saya malu kalau ada Mbak Emil jadinya. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang apa sih bagaimana sih wanita yang inspiratif, wanita yang kreatif dan juga wanita yang inovatif. Nah, mungkin satu-satu kali Oke. dulu ya Bu ya. Bisa dijelaskan bagaimana sih menjadi wanita yang inspiratif itu gitu. Oke, selama ini kan kita hanya ada sebagian orang menganggap wanita itu tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga gitu kan kasarannya kan. Padahal selama ini seharusnya wanita itu tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau sebatas perempuan karir saja. Kita sebagai wanita itu bisa juga jadi panutan atau sosok yang bisa menginspirasi wanita-wanita lain, orang-orang lain, bahkan dari pria juga bisa itu menginspirasi. Nah, jadi menginspirasi itu sendiri memang tidak mudah sih, tidak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Sebab sebelum kita bisa menginspirasi orang lain, minimal kita bisa menginspirasi diri kita sendiri dulu Mbak Rizky. Jangan sampai nanti gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak sekali. Nah ya seperti itu yang dikhawatirkan kan. Jadi ya hal-hal seperti itu juga perlu gini. Minimal kita bisa lah menjadi diri kita sendiri, kita tahu siapa diri kita bisa berguna, kita punya karakter yang kuat untuk menginspirasi diri sendiri, itu yang utama dulu. Nah, karena memang tidak mudah sih untuk menjadi seorang perempuan atau wanita yang bisa menginspirasi, apalagi ladies-ladies yang masih muda-muda ibaratnya gitu kan yang masih Iya, apalagi yang masih masih yang mager-mageran itu gimana sih Bu untuk mager-mageran menginspirasi diri? itu
Ya, Apalagi kadangkala kita juga mager, kadangkala kita juga mager, Mbak Rizky. mm-mm. Nah itu gimana itu Bu untuk menginspirasi diri bahwasannya saya harus bergerak nih. Kalau tidak bergerak mungkin saya akan begini-gini aja. Terkadang itu bukan yang lain ya, maksudnya diri saya nih Bu. Kadang-kadang Hmm. misalnya mau melakukan sesuatu tapi saya malas banget gitu Bu. Itu gimana sih menginspirasi diri saya untuk bisa bergerak gitu Bu? Iya, Mungkin ada harus punya beberapa hal yang tujuan mungkin kali gitu bisa. ya. Oh, harus tuh hidup nggak ada tujuan ke mau kemana? Emang nggak Iya mungkin mau iya. tanya armada kan? Nggak mungkin tanya armada gitu kan? Untuk menjadi wanita yang inspiratif, karena khususnya memang kita membahas wanita, tapi bila mana memang ada yang pria yang mau bergabung, nggak masalah dong kan? Ini kan juga Siap. emansipasi. Minimal kita mandiri dulu, Mbak. Mm-mm. Salah satu kelemahan perempuan itu terletak pada kepercayaan diri. Itu yang Benar. utama. Nggak pede. Nah, itu. Benar sekali Alasannya, Ibu. aku nggak Aku cantik kurang misalnya cantik. seperti itu. Iya, aku terlalu besar mungkin begitu. Iya Atau mungkin benar-benar. bodiku tidak ideal misalnya itu. Benar. Terus juga aku hanya seorang wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Benar-benar. Ibaratnya naik motor pun aku tak mampu misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu terkadang membelenggu pikiran kita sebagai seorang wanita. Nah, Benar. kalau untuk mau jadi wanita yang mandiri, kita harus selalu mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Ya, syukuri apa Benar. yang kita miliki. Seandainya menjadi seorang ibu rumah tangga, jangan terlalu menganggap remeh seorang ibu rumah tangga. Karena apa? Seorang ibu rumah tangga itu justru membutuhkan kecerdasan yang luar biasa, yang lebih punya manajerial keuangan yang luar biasa. Karena apa? Dia harus Benar. memanage keluarga. Nah, itu. Jadi kalau untuk seorang wanita nggak pede banget jadi ibu rumah tangga, receh dikira. Oh, jangan dikira. Segala sesuatu dikatakan receh itu karena ada yang luar biasa daripada itu. Nah, bersyukur dengan receh itu Benar. ibaratnya kan. Lakukan hal-hal kecil. Jadi minimal kita mandiri dulu, Mbak. Mandiri, bisa punya rasa percaya diri. Nah, yang tidak kalah penting adalah terkadang kita perlu kesetaraan. Nah, kesetaraan di sini pede aja lagi bahwa manusia itu derajatnya, wanita khususnya derajatnya itu sama dengan pria. Bahkan dalam agama kita, wanita itu justru diposisikan di tempat yang amat sangat terhormat. Ya kan? Benar. Jadi memang wanita itu bahkan dia sampai segala sesuatunya itu diatur sekali untuk melindungi Benar-benar. harkat dan martabat wanita tadi. Nah, jadi itu juga kita perlu. Nah, bagaimana kita bisa menginspirasi, yang tidak kalah penting adalah kita punya kasih sayang. Kasih sayang. Karena kecenderungan biasanya wanita itu selalu punya rasa rela berkorban. Nah, Benar rela sekali. ibaratnya, apalagi untuk pasangan, untuk anak dan pasangannya, itu justru dia rela berkorban. Terlebih mau dari segi materi apapun dia bisa. Dia tidak bisa mengukur kasih sayangnya itu dengan uang atau dengan materi apapun. Karena pertimbangannya wanita itu, kasih sayang itu bukan masalah materi, bukan masalah fisik, tapi tentang kenyamanan hati. Nah, ini jaringan Mbak Rizky Benar-benar. muter aja nih dari tadi nih. Iya Kak Bu. Nah, jadi ya kalau misalnya, jaringannya nih. Mbak, jadi kalau misalnya memang mau jadi inspiratif, cantik itu tidak cukup tanpa kasih sayang, percuma. Kita cantik tapi tidak mati rasa dengan Aduh. orang lain juga percuma, ya kan? Cantik saja tidak cukup tanpa kita punya rasa kasih sayang yang luar biasa seperti itu. Dan juga kalau penting harus punya mimpi. Benar-benar. Karena dengan mimpi tadi kita punya tujuan, punya mimpi tadi kita punya hasrat untuk mewujudkannya. Nah, itu perlunya mimpi itu, seperti itu. Mungkin itu untuk yang menginspiratif, Mbak Rizky, ya. Kalau untuk jadi wanita yang inspiratifnya seperti itulah kira-kira. Yang penting harus punya tujuan, punya mimpi, harus bersyukur ya Ibu ya. Ya, syukuri apa yang ada, itu yang utama. Dan karena kita itu hidup juga, itu sesuai dengan kemampuan. Hiduplah dengan kemampuan yang ada, bukan karena gaya hidup. Tapi apa yang kita butuhkan saja, nggak usah. Sepakat nih kalau yang itu. Sepakat kalau yang itu ya. Sepakat banget. Baik, selanjutnya nih ada lagi tentang wanita itu harus kreatif. Nah, maksudnya di sini adalah
mungkin nggak semua wanita, misalnya nih ya Bu ya, nggak semua wanita bisa nulis, tapi wanita punya mungkin pribadi yang lain-lain itu mempunyai kreativitasnya sendiri gitu kali ya Bu ya, atau gimana? Iya. Kalau kita berbicara tentang kreativitas, di sini itu kan Tuhan itu kan menciptakan kita itu kan sebagai apa ya, bukan produk gagal. Kita itu adalah Mm-mm. sempurna ciptaannya. Kita juga perlu tahu bahwa kreativitas itu sebenarnya bisa dicari, bisa ditemukan, dan bisa dipelajari. Itu kreativitas. Nah, karena apa? Kita tuh unik, punya potensi positif dan punya potensi negatif. Nah, seperti itu. Nah, kenapa orang kadangkala itu selalu terlihat dia tidak melakukan apa-apa sehingga tidak punya kreativitas? Karena dia itu tadi mungkin mager, tidak menyadari siapa sih aku gitu. Nah, jadi kreativitas itu sendiri tergantung bagaimana cara pikir kita untuk memaksimalkan diri kita bisa melakukan sebuah kreativitas. Percuma kita punya potensi yang luar biasa, tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Contoh misalnya Benar, seperti ini, percuma kita punya uang yang banyak, tapi kita tidak mau berbagi dengan orang lain, itu kan sama aja hampa. benar. Karena masalahnya seperti ini, bukan seberapa bernilainya kita untuk orang lain, tapi seberapa bermanfaatnya kita untuk orang Untuk lain. orang Itu yang lain. penting. Contoh hari ini kita sudah melakukan sebuah kreativitas kecil Mbak Rizky untuk sekian banyak Benar. orang di sekitar kita. Ya, karena apa? Untuk mengawali contoh kalau dipikir, ini jam-jam enak loh untuk masak, ya nggak? Iya benar. Nah, Ini jam-jam enak Mbak Ri- untuk rebahan ini uh, Bu sebenarnya. jam-jam enak untuk rebahan, iya meluruskan Mm-mm. tulang-tulang yang bengkok tuh indahnya Sabtu-Sabtu libur ya kan, ngapain juga kurang Benar-benar kerjaan baris ke kantor cari jaringan itu. karena di rumah yang ribut dan sebagainya kok dipikir. Nah, itu hal-hal seperti itu bukan masalah seberapa bernilainya kita untuk orang lain, tapi seberapa bermanfaatnya kita untuk orang lain. Hal kecil yang bisa kita lakukan itulah hal sederhana. Nah, jadi Benar. kalau misalnya kita mau menjadi wanita yang kreatif, ubah pertanyaannya. Ubah pertanyaannya. Mm-mm. Biasanya kan kita bertanya, bagaimana ya cara saya untuk menjadi seorang wanita yang kreatif? Bagaimana cara saya bisa menulis? Bagaimana cara saya bisa melukis? Bagaimana saya bisa membuat sebuah puisi misalnya? Bagaimana cara saya memasak? Ubah pertanyaan itu. Pertanyaannya ubahnya seperti ini. Apakah aku ingin menciptakan sesuatu, misalnya seperti itu. Yes. Apakah Iya aku benar. ingin membuat kue, misalnya, iya kan? Jadi diubah Benar. pertanyaannya itu. Terus lagi, apa yang ingin aku lakukan? Nah, seperti itu. Itu otomatis akan muncul kreativitas. Nah, itu yang pertama. Jadi ubah cara pikir kita, cadangnya dari bagaimana aku melakukan sebuah kreativitas menjadi apakah aku ingin menciptakan sesuatu, apakah aku ingin melakukan sesuatu, dan apa yang ingin aku lakukan. Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa kita kita stimulus ke diri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu kadang kita tidak sadari ada di sekitar kita. Nah, kadang itu terlihat biasa, ya. Kita bisa Benar. dengar, kita bisa rasakan, tapi kita tidak abut. Nah, karena apa? Kita kurang peka. Benar. Pokoknya kita udah, orang kok biasanya di zona nyaman tuh Mbak Rizky, mager mau keluar-keluar dari zona nyaman, udah enak, PW banget, udah Benar Ibu. lempeng banget gitu kan. Iya, Udah maunya kalau di jalan udah situ lempeng aja Bu. banget. Iya. Nah, jalan-jalan lempeng, toto di depan jurang terjun bebas juga kita. Gitu, Iya. seperti itu kan. Jadi hal-hal, iya bener kan. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu di ini. Misalnya lagi ubah cara pandang tadi ya, beri sebutan aku seorang pelukis misalnya, aku seorang penulis. Benar. Nah, jadi Sebagai kayak inspirasi Mbak untuk Rizky diri kan, kita gitu ya Bu. ya bener, kayak Mbak Rizky ya, aku seorang publish, misalnya public speaker. Nah, suatu saat kita nanti mungkin membahas tentang public speaker, public speaking, Benar. bagaimana kita berbicara di depan orang banyak, itu kan. Mungkin ada kala nanti suatu saat kita cari host, Mbak Rizky jadi narasumber join dengan saya, tidak nutup kemungkinan. Aduh. Hari ini host, minggu berikutnya nanti narasumber. Karena apa? Berbicara di depan publik itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Nah, tapi toh nyatanya Mbak Benar. Rizky juga bisa gitu.
Ini salah satu cara bisa mengupgrade diri ya, seperti itu. Kenapa saya mengajak Mbak Rizky untuk join seperti ini supaya juga kita itu ilmu yang kita miliki itu tidak berhenti. Iya, Tidak benar-benar. sederhana ya, tidak berhenti. Sekarang itu bukan masalah seberapa, bukan masalah nominal, bukan masalah apa. Tapi inilah masanya kita untuk mengaktualisasikan diri. Hidup itu perlu branding. Benar. Perlu branding. Saya sudah membranding Mbak Rizky itu pada saat menjadi host itu luar biasa. Sehingga brand itulah yang udah melekat. Jadi kalau ada apa-apa, ada kegiatan apapun di BPSDM itu cenderung brandnya selalu ke Mbak Rizky. Nah, itu suatu hal contoh menjadi wanita yang inspiratif melakukan hal-hal kecil yang dilakukan karena kebiasaan itu bisa. Nah kan, jadi menggunakan hal-hal yang di sekitar kita, manfaatkan apa yang kita bisa manfaatkan. Nah, contoh tadi pada saat menjadi seorang pembicara, Mbak Rizky udah terlatih menjadi seorang MC, protokol dan pengisi suara dan sebagainya. Banyak sudah hal-hal yang dibuat. Nah, mungkin orang di luar sana tidak tahu, itu perlu brand seperti itu. Nah, terus juga kadangkala buat ruang kreatif. Nah, contoh, ini cara Mbak Rizky untuk membuat ruang kreativitas. Di rumah rame, Bu, katanya. Akhirnya ngungsi Iya, ke benar. kantor. Benar. Itu adalah contoh Mbak Rizky telah melakukan sebuah kreativitas. Karena apa? Mm-mm. Membuat sebuah ruang khusus, memanfaatkan ruang yang ada, ya kan, untuk fokus melakukan sesuatu. Nah, akhirnya tadi ya di rumah geser ke ini. Kalau dipikir bayangkan enak di rumah sudah santai kan ibaratnya, tapi Iya. bergeser. Nah, itu juga perlu. Tidak kalah penting yang terakhir untuk bisa menjadi seorang yang kreatif adalah bergabung dengan orang-orang yang memang kreatif. Ibarat orang katanya Mbak Risti, kalau kita berkumpul sama orang yang jual parfum, kita kena Mm-mm. wanginya. Wanginya, benar. Ya, kalau kita berkumpul sama orang yang pintar, kita cenderung akan menjadi ikut pintarnya. Kita Pintar. juga bergabung dengan orang-orang yang kreatif, kita juga akan menjadi orang yang kreatif. Seperti itu, Benar. Mbak. Iya, benar sekali, Ibu. Sebenarnya kalau untuk public speaking itu sebenarnya saya masih malu ya, Bu ya, cenderung masih malu kalau untuk live seperti ini. Nah, itu gimana sih, Ibu, untuk meningkatkan kepercayaan diri saya? Makanya sore hari ini saya menggunakan Waduh, masker karena saya belum terlalu pede untuk live di apalagi di media ya kan, Ibu ya. padahal, Eh, Namanya padahal media itu harusnya kan buka tersebar masker nggak luas. apa-apa itu. Ya, saya belum terlalu pede untuk Rupanya eh, rupanya ada yang tidak pede nih. iya Bagaimana kalau misal caranya supaya sampai masker tadi ternyata menjadi salah satu cara untuk menutupi rasa meningkat ya tidak benar. percaya dirinya ya. Cuma bedanya nih kan Ibu, Tapi kalau masalah live di Instagram itu saya masih kurang pede, masih menggunakan masker ataupun uh, eh, pokoknya untuk menutupi lah kalau sebenarnya itu saya. Tapi kalau misalnya lagi di kegiatan sosial seperti kayak lagi nge-MC di luar di tempat yang terbuka itu pedenya luar biasa, malah kepedean banget Ibu. Itu gimana gitu. Ibu? Nggak apa-apa karena mungkin memang itu sudah salah satu langkah dan cara. Bagaimana apa tuh Mbak Rizky udah justru di tempat orang banyak yang klasikal, Mbak Rizky udah nggak grogi, itu luar biasa. Karena apa? Biasanya justru orang itu yang grogi itu pada saat berhadapan dengan orang lain. Kalau yang di sini kan nggak ada yang dilihat. Bener, bener. Iya, kalau di sini nggak, iya, di sini nggak ada yang dilihat. Jadi dalam artian ya dilihat, tapi kan kita tidak fokus pada yang ikut join gitu. Nah dalam arti, tapi kalau di Bener. sebuah kelas kita interaksi langsung dan kita bahkan tahu tanggapan netizen dan responnya terhadap klien, terhadap kita itu seperti apa. Tapi kalau seperti ini kan mereka bergabung, mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa segala macam. Nah, sekarang kita fokus di apa sih Mbak sebenarnya percaya diri itu. Nah, jadi ini bukan karena ini melenceng dari judul ya, tapi memang salah Benar-benar. satu materi tadi itu adalah apa kita bagaimana untuk kreativitas itu salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, Benar. kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya kepercayaan diri itu apa saja sih sebenarnya. Kepercayaan diri itu sebenarnya ya perasaan positif yang terasa amat sangat menyenangkan.
Benar-benar. Orang yang kepercayaan dirinya positif cenderung pada saat dia dikritik dia tidak tumbang. Pada saat disanjung dia tidak pada saat dia disanjung dia tidak terbuai, pada saat dikritik dia tidak tumbang. Jadi itu adalah sebuah perasaan positif yang menyenangkan. Terus juga percaya diri itu adalah sebuah perasaan yang membantu kita untuk mengetahui hal-hal mudah untuk bisa bisa memahami lebih cepat, lebih mudah memahami sesuatu, itulah percaya diri. Nah juga percaya diri adalah kondisi mental. Benar. Kondisi mental kita untuk mempelajari beberapa hal dan berbagai hal dalam kehidupan kita. Itulah percaya diri. Nah, kenapa terkadang kita itu perlu untuk bisa tahu percaya diri? Setidaknya kalau kita pede, kita bisa menghargai diri sendiri. Itu utama. Ada loh orang tidak mensyukuri dirinya sendiri. Tidak. Karena jujur ya, kita itu hidup di lingkungan orang itu macam-macam. Orang di sekitar kita tuh ada yang suka, ada yang tidak suka. Benar. Contoh baru dibilang, gendutnya Bu Eko hari ini. Kalau diriku rasa percaya diriku kecil, pasti aku bilang, di kau nih belum sudah body shaming, gitu. Terus bilang, tapi kalau misalnya percaya diri kita bagus, Bu tuh gendut banget sekarang sejak puasa, nggak apa-apa lagi, sebagai bukti kalau diriku selama Ramadan tetap happy. Nah dibuat gitu aja Benar. lagi. Jadi selalu menghargai diri sendiri. Ya, yang tidak kalah penting dengan percaya diri kita bisa bahagia, bisa menikmati Benar. hidup. Itu. Nah juga bebas dari kecemasan sosial. Bebas dari kecemasan sosial, di mana kecemasan sosial itu kita tuh kadang jangan-jangan itu terlalu banyak sebetulnya dengan orang lain. Kenapa ya dia ngeliat saya terus ya gitu. Ya itu kan termasuk kecemasan sosial. Kenapa ya kok dia serasa ngeliatin aku ya, kurang cantikkah diriku misalnya seperti itu. Nah itu termasuk juga gitu. Kurang senada kah atau terlalu jereng kah gitu. Tapi satu hal saya kan kadang kala kita itu nggak pede kalau pakai baju yang warnanya nggak nyaman dan tidak gimana ya dengan kita gitu. Contoh saya tuh kalau pakai merah itu nggak pede. Tapi seiring berjalannya waktu saya coba untuk mencintai segala sesuatu yang tidak saya sukai. Saya coba warna merah tapi tidak merah-merah banget gitu karena nggak pede tadi seperti itu. Karena pemilihan warna, pemilihan apa itu kan berpengaruh terhadap apa yang kita ini. Terus juga kalau kita sudah percaya diri, biasanya kita tenang dan jarang stres. Biaya perawatan itu mehong loh ya. Benar-benar. Kalau kita stres, jangan dikira satu guratan di wajah tuh mehong tahu, bukan lagi murah tuh ya. Benar itu. Terus kalau untungnya kita bisa tahu percaya diri itu lebih banyak energi dan bisa memotivasi orang lain. Sukses itu akan pasti berawal dari orang-orang yang percaya diri. Nah, tadi Mbak Rizky bertanya, gimana sih Bu caranya supaya berpede gitu? Yang pertama mungkin bisa kita bersikap realis ajalah dengan kemampuan yang kita miliki. Ada kala orang tidak berprestasi tapi dia teriak dan gaungnya tuh luar biasa berprestasi. Nah cukuplah kita membumi saja. Belajar dari langit. Langit itu tinggi. Tapi dia tidak teriak tinggi, orang tahu di bawah langit itu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi bersikaplah realis ya dengan kemampuan diri sendiri. Terus juga Mbak Rizky kalau mau pede, kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu. Karena apa? Biasanya kan kita selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di rumah. Ya atau ya, apalagi mama-mama. Benar sekali. Nanti tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Benar Bu. Tetangga beli kompor, pasang kita AC, yang kita kebakaran. yang dingin, kita yang panas. Iya, kita yang kebakaran. Jadi kenapa? Karena jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan selalu membandingkan kelemahan yang kita miliki dengan kelebihan yang orang lain miliki. Nah, itu juga tidak dianjurkan.
Nah, kalau mau pede lagi, so pasti BC penampilan itu kan biar bagaimanapun pastilah kan orang itu kan kesan pertama penampilan. Penampilan, benar. Biasanya Benar seperti itu. Orang itu sekali. selalu melihatnya penampilan. Tapi sekarang muncul lagi, sehebat apapun penampilan, kalau tidak diimbangi dengan inner beauty, kecantikan dari dalam juga tidak akan berarti apa. Nah, satu yang bisa kita lakukan merawat tubuh. Bagaimana caranya bisa pede? Ya olahraga yang teratur, mungkin mensugesti pikiran itu termasuk merawat tubuh itu, mensugesti pikiran bahwa aku harus itu bisa. Benar. Terus juga aku harus berhasil. Nah, itulah cara mensugesti pikiran. Karena apa? Kalau kita sudah mensugesti pikiran, kita sudah selalu ini kita akan meminimalisir rasa minder. Nah, minder itu kan juga nggak bagus. Contoh misalnya kalau misalnya body besar kayak saya gitu, tidak ideal gitu mungkin ya, nggak masalah. Ya, diimbangi dengan pakaian yang tidak perlu mahal tapi nyaman digunakan. Tidak usah ikut-ikutan dengan gaya hidup orang lain. Nah, cukup. Kalau Mbak Rizky dengan gayanya seperti ini ya udah nyamannya begitu ya begitu. Jangan melihat sana tuh enak ya gayanya begini-gini. Jangan dikira dengan gaya Mbak Rizky yang sekarang biar naik Gunung Semeru pun dilalui ya Mbak Rizky ya. Amin, ya Allah, itu adalah salah satu cita-cita saya itu, Ibu. Ibaratnya gunung dengan kostum yang seperti itu pun tidak nutup kemungkinan. Kita mau koboi, mau Benar. apa juga tidak masalah. Nah, iya. Sekarang itu bagaimana kita memposisikan diri kita. Nah, dalam Benar. artian berhijab itu justru lebih modis sekarang itu. Dengan hijab itu kita lebih banyak modisnya. Dalam artian dengan hijab tadi kita tidak membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang seharusnya orang lain tidak bisa lakukan. Bisa kok, nyaman saja. Kita mau mendaki gunung dengan hijab pun tidak ada yang melarang. Nah, seperti itu. Jadi memang kita udah asik banget easy going gitu kan. Mau ibaratnya mau nyebrang sungai, mau naik turun bukit dan sebagainya itu kan. Mau touring gitu kan. Wah, itu tidak ada, justru etching banget gitu dengan kondisi yang seperti itu. Nah, jadi ideal menurut orang lain itu beda dengan ideal menurut kita. Nah, terkadang perlu jadi orang yang tuli juga supaya tidak selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang. Itu tadi Mbak Rizky kalau mau pede, yang tidak kalah penting belajar dari masa lalu Mbak Rizky. Aduh, ini masa lalu nih. Iya. Nanti deh kita bahas masa lalu ya, mungkin minggu depan atau bulan depan kita akan minggu depan membahas. atau bulan ya. Kita membahas masa lalu. Makanya kadang-kala spion itu dibuatnya kecil gitu kan. Karena apa? sebatas untuk melihat ke belakang sejauh mana dirimu bisa pergi darinya gitu kan, nggak dibuat gede gitu. Iya, jadi masa lalu jangan juga terlalu menoleh ke belakang, nanti akan terbentur ke depan. Jangan, sesekali waktu boleh, jadi belajar dari masa lalu ya. Terus lagi keberhasilan hari ini itu Anda ada di posisi ini karena dari masa lalu Anda. Nah, seperti itu. Jadi memperbaiki kesalahan dan sebagainya. Intinya kita tetap melangkah, jangan pernah berhenti. Karena dengan diam itu akan berhenti total. Tetaplah melangkah walaupun pelan. Harus tetap melangkah. Jadi jangan terombang-ambing di antara masa lalu dan masa depan. Ya, keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman itu biasanya. Keluarlah dari zona nyaman. Jadi kalau udah enak, itu. Terus afirmasi juga perlu, Mbak. Afirmasi itu contohnya misalnya gini ya. Pada saat ada ujian dalam kehidupan, misalnya ada masalah, afirmasi itu gini contohnya, aku harus mampu melalui semua ini. Nah, itu termasuk afirmasi. Afirmasinya seperti itu. Jika ada ujian, berpikirnya begini, mungkin diriku akan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Ibarat orang, kasarannya untuk menghibur diri ini ya, ibarat seorang pelajar mau naik kelas aja pakai ujian. Masa hidup tidak ada ujiannya sih, misalnya. Itu contoh afirmasi. Afirmasi positif itu perlu. Ya. Terus lagi kan,
tidak mungkinlah Tuhan itu memberi ujian jika memang jika memang kita tidak mampu. Nah, itu juga termasuk afirmasi. Terus Benar. lagi afirmasi yang lain barangkalinya begini. Yakinlah telah disiapkan yang terbaik oleh Tuhan, karena Iya. baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan Mbak Rizky bila mana tidak percaya diri ya, atau sebagai seorang wanita malah kita punya potensi yang luar biasa. Sering-sering afirmasi biar hidupnya happy ya, seperti itu. Benar. Baik, Ibu mungkin ada yang mau bertanya kali ya teman-teman dari teman-teman penonton live di IG, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin memberikan masukan, boleh nih ya menulis di kolom komentar. Karena pertanyaan akan siap, Ibu Eko akan siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ini selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Ternyata Mbak Rizky, anak saya ikut bergabung waduh. Selamat bergabung Iya Masnya. nih. Ini yang di Samarinda berarti ya Bu ya? Iya ya, di Masya Allah, Samarinda ikut semangat. bergabung dia ternyata. Ada Iya. Katy juga bergabung di Tarakan. Ya Allah, luar biasa. Tahu aja nyokapnya suka eksis di IG. Berikan pertanyaan nih mumpung Ibu lagi live, karena kalau lagi di rumah terbatas mungkin bertanyanya. Oh, kalau kami ini keluarga virtual, Mbak. Iya. Keluarganya Gitu, Bu. virtual Jadi- ya. Karena selalunya video call. Oh, alah. Iya, video call sering ya. Iya, karena makanya jadi kayak keluarga kok virtual gitu kan. Jadi keluarganya virtual. Satu di Samarinda, satu di Tarakan, kita di Tanjung Selor. Jadi kan kalau ketemunya di video call gitu ya. Ya. Jadi keluarga virtual. Ya. Seperti Video itu. call yang kelompok Ya, itu mungkin berarti mau ya Bu ya. Iya, yang kelompok ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, silahkan kita bisa sharing, sesin. Benar. Mbak Rizky ini juga energik ini untuk ukuran seorang wanita, menginspirasi terus beliaunya. Jangan dikira loh ya. Dulu penyiar kan Mbak Rizky? Iya, dulu saya sempat nyiar radio itu kurang lebih setahun ya Bu kan. Setelah tapi itu sembari Bu. Jadi siaran radio itu sembari saya ngajar. Setelah pulang ngajar saya lanjut untuk siaran radio karena saya suka public speaking, tapi saya nggak bisa meningkatkan kualitas diri saya. Jadinya saya coba siaran radio kali ya gitu. Tapi itu nggak berjalan Kalau lama sih Bu, saya karena siaran, waktunya. kalau saya di radio itu ada 4 kali 5 tahun tapi tidak siaran. Saya mengisi di satu acara yang memang diplot oleh RRI pada saat itu. RRI. Wah, Masya Allah. Iya. Jadi RRI kan bisa kan siaran gini, tapi di RRI on air gitu. Setiap seminggu 1 kali, itu mau 4 tahun saya menjadi narasumber tetap RRI, konsultasi hidup dan kehidupan. Nah pada zamannya itu, pendengar saya tuh dari Wakatobi, dari Batam, iya karena pakai RRI Play gitu kan. Nah, terus saya setelah itu ke Tanjung Selor, akhirnya hilanglah tak berbekas. Padahal banyak sekali tuh pendengar-pendengar yang dari Tanjung Selor, dari dalam-dalam. Karena biasanya radio itu kan justru didengarkan oleh orang-orang yang ini tidak terjangkau. Ini kan radionya asik itu, mereka tuh curcolnya tuh dari Wakatobi, dari Batam, dari mana-mana gitu. Bahkan pernah meet up dengan pendengar ya, saking tuh seperti itu Mbak Rizky. Ternyata Mbak Rizky juga punya sejarah patut, public speakingnya udah agak bagus. Nah, nanti kita akan coba membahas ya, kita membahas tentang public speaking. Ada teknik pisah sapi yang kayak gitu-gitu kan, kita juga perlu tahu. Ya, bagaimana mengatasi grogi dan sebagainya, itu juga perlu seperti itu. Oke, ini kita sudah Mbak Rizky, barangkali kita gimana itu Bu? Inovatifnya kali ya. Kita tadi kan tema kita adalah Kartini masa kini ya. Kreatif dan inovatif seperti itu. Nah, sekarang kita ke inovatif ya kan Ibu ya. Nah, jadi boleh. Kartini atau wanita yang inovatif itu yang gimana sih Bu? Karena inovatif kan harusnya berubah gitu ya. Berubah, maju dan ya, melakukan sebuah perubahan. Itu kalau itu iklan itu janji ini ya Ibu, tapi sebelum kita masuk anunya Kaltara itu. Sebelum kita masuk ke inovatif, ada pertanyaan nih. Dari Cahyo Rizky.
Ini Ananda Ibu bukan sih? Oh ya, Ini bukan. katanya saya kirain Ananda yang juga Anda. ingin bergabung sore hari ini. Katanya Assalamualaikum, ingin bertanya tentang tips-tips melatih diri agar bisa pede ketika diberikan suatu amanah, tapi kita merasa kapasitas diri kita belum mampu untuk menjalankan amanah itu. Nah, gimana ini, Bu? Jadi mungkin ceritanya mungkin dapat tugas gitu ya. Iya, Dapat tugas jadi MC atau apa gitu lah ya, tampil atau apa gitu ya. benar-benar. Dari siapa tadi, Mbak Rizky ya? Cahyo, oke. Cahya, Nah, tahu ini Cahyo. Mas atau Mbak Cahyo, Mas atau Mbak ini ya, oke. Eh, Tips melatih diri agar bisa pede ketika diberikan suatu amanah. Fokus aja Mas atau Mbak ini ya, enggak tahu ya. Fokus aja, karena memang gini, yakin saja orang tidak akan pernah memberikan amanah terhadap kita bila mana orang yang memberikan amanah tadi tidak yakin dan percaya pada kalau kita itu mampu. Nah, Benar. jadi itu awal dari ini adalah modal utamanya. Wih, aku sudah diberi petunjuk, sudah diberi tugas gitu. Nah, jadi yang tidak kalah penting, pasti dia tahu apa kelebihan yang Anda miliki, itu pasti. Nah, tidak akan mungkin tidak diberikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi saya katakan fokus pada hal-hal positif dalam dirimu. Fokus dalam hal-hal itu akan mempengaruhi Eits. suasana hati. Jadi segala Hmm, sesuatu itu lakukan dengan apa yang dari pikirkan. Katakan bahwa aku bisa. Kalau kau katakan aku bisa, berarti bisa. Tapi jangan katakan, aduh, saya belum mampu. Mampu kategori orang itu beda-beda. Menurut Anda tidak mampu, tapi menurut orang lain mampu. Hanya belum ditingkatkan. Nah, seperti itu. Jadi intinya, pokoknya fokuskan pada hal-hal positif. Ya. Terus juga maksimalkan tampilan. Maksimalkan penampilan. Tidak harus menggunakan baju yang mahal, tidak harus menggunakan apa-apa yang aksesoris yang mehong. Justru biasanya kalau dalam tata busana dalam ini itu yang boleh digunakan di siang hari dan di malam hari itu kan berbeda jumlahnya. Misalnya yang siang tuh biasanya 8, kalau malam itu 13. Nah, itu juga perlu. Nah, suatu saat nanti kita akan coba untuk fokus di yang seperti itu, public speaking, tapi untuk tampilan. Nah, yang tidak kalah penting, jadi diri sendiri untuk meningkatkan kapasitas itu. Ya, karena apa? Biasanya rasa minder itu membuat kita mencari identitas diri sampai kita niru orang lain. Nah, itu benar. tidak boleh. Kalau kita tiru, belum tentu kita bisa apa seperti yang orang lain lakukan. Jangan, jadilah diri sendiri. Nah, belajar untuk mencintai diri sendiri. Kita berpikirnya gini, oh saya diriku berharga. Aku harus mencintai diriku sendiri dan aku pasti bisa. Yakin juga kalau Anda adalah original, edisi terbatas, tidak terbit lagi dan hanya satu-satunya di dunia seperti dirimu gitu. Itu untuk jadi rasa percaya diri. Nah, ya harus. Terus lagi yang tidak kalah penting, abaikan hal-hal yang bisa mengurangi rasa pede. Contoh misalnya, ada orang, kenapa dia? Kan masih ada yang lain. Udah cuekin aja, emang gue pikirin. Sepanjang tidak merugikan orang lain, abaikan. Benar. Sepanjang dirimu tidak merugikan orang lain dan tidak mengganggu hajat hidup orang lain, abaikan. Hal-hal yang mengurangi rasa percaya diri. Nah, itu cara yang terhebat lah sudah. Pokoknya fokuskan, beri stimulus-stimulus positif di diri. Seperti itu. Begitu ya, untuk meningkatkan kapasitas. Nah, silakan. Ini katanya Terima Mas, kasih Bu. pertanyaannya. Bukan Oh, Mbak, Mas. tapi Oh ya, Mas. Mas. Bukan Mbak, Mas. Ya. Maaf, Mas Cahyo ya. Mas Cahyo ya, fokus pada diri Anda sendiri. Yakin Anda bisa kan. Jangan merasa kita tidak punya kapasitas diri. Oh, jangan dikira kita itu luar biasa karena biasa di luar. Benar. Seperti itu. Iya. Kayak Mbak Diam-diam Rizky kita itu juga biasa punya di luar. kemampuan gitu. Iya, Ibu, saya ini Pasti yang saking orang lain tidak punya. bener. Oke, Mas Cahyo, ya udah dijawab ya Mas Cahyo. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang baru Iya. bergabung juga kami ucapkan selamat bergabung. Yang ingin memberikan pertanyaan kita sharing ya Ibu ya.
Boleh, Lanjut sharing kita saja nggak ke masalah. Heeh, ke Kartini masa kini yang inovatif. Nah, itu gimana, Ibu? Oke, nah, Kartini yang masa kini dan inovatif. Nah, perlu kita tahu tidak sedikit perempuan ya perempuan. Terkadang diingatkan bahwa dia itu adalah pribadi yang produktif, Nah, punya potensi, punya tanggung jawab terhadap anak dan keluarga serta suami. Nah, itu perempuan itu udah kodrat perempuan. Perempuan juga itu bisa lebih berdaya, bisa mandiri secara finansial, ya, bisa dan mudah mendapatkan akses pengetahuan dan pendidikan serta keterampilan. Nah, karena akses-akses yang mudah yang diberikan terhadap perempuan, itulah masanya kita untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan itu tidak harus yang luar biasa kok. Lakukan hal kecil saja. Contoh misalnya di rumah. Hari ini masak sayur sem. Nah, sekarang kan ada YouTube. Aku ingin dong Benar. membuat menu berbuka puasa yang agak lebih levelnya lebih tinggi dari sayur asam. Misalnya aku mau masak sop ayam gitu. Nah, kan bisa. Itu juga merupakan suatu hal melakukan sebuah perubahan, inovasi-inovasi kecil yang bisa kita lakukan. Ingat, sebuah perubahan tidak pernah menuntut kita untuk dewasa, tapi sebuah kedewasaan menuntut kita untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, itu. Benar. Nah, terus lagi yang perlu diingat untuk perubahan ini, kita jangan terlalu ragu dengan potensi diri. Kalau kita terlalu ragu dengan potensi diri, kita tidak akan pernah bisa maju. Contoh ya, kita belajar dari kupu-kupu. Kupu-kupu. Andai kata kupu-kupu tadi, ya, dia penuh keraguan-raguan untuk berubah. Niscaya dia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Niscaya dia akan menjadi seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak sampai mati. Ini kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan. Benar. Kupu-kupu. Nah, jika kita sudah melakukan sebuah perubahan, terus kita berada di posisi yang mungkin lagi tinggi ya, lagi di puncak-puncaknya gitu. Kita menjadi wanita karir yang mandiri, punya penghasilan sendiri misalnya gitu. Segala sesuatu sendiri. Kembali lagi kepada kodrat bahwa kita adalah seorang Benar. wanita, tetap kita butuh orang lain. Nah, itu. Nah, juga satu yang tidak perlu kalah penting adalah jangan terlalu bangga dengan tepukan dan sanjungan. Ingat nyamuk, hanya gara-gara satu tepukan dia mati. Nah, ya enggak? Benar. Hanya karena satu tepukan, seekor nyamuk itu mati. Nah, makanya kita sebagai wanita, jika telah menduduki posisi bagus dalam karir, dalam keluarga dan semuanya, jangan terbuai dengan sanjungan orang banyak. Ingat, sanjungan dan tepuk tangan bisa membuat seekor nyamuk itu mati. Nah, seperti itu. Benar. Itu kalau kita berbicara masalah inovatif. Banyak yang bergabung ini alumni mahasiswa bimbingan dan konseling ini, pakar-pakar hebat dalam konseling ini. Saya lihat bergabung ini ya. Yang nanti suatu saat mungkin bisa jadi narasumber, kita kolaborasi nih Mbak Rizky ya. Benar. Nah, terus lagi untuk salah satu inovasi yang bisa mengubah kehidupan kita sekarang yang kita rasakan ini adalah ya tadi inovasinya Raden Ajeng Kartini. Bagaimana pada saat kita mengulik sedikit sejarah, zaman dulu wanita tidak boleh sekolah, itu kan. Terus juga hanya mengurusi rumah tangga, terus mengurus anak dan suami. Tapi di zaman kita yang sekarang era modern, wanita itu bisa beraktivitas di luar rumah, wanita punya pekerjaan, bahkan menduduki jabatan, bahkan pencapaian luar biasa itu dialami oleh wanita. Karena apa? Adanya persamaan hak dan perjuangan dari Raden Ajeng Kartini yang kebetulan pada bulan ini kita peringati. Nah, mungkin di ragam basa-basi kita untuk hari ini karena memang temanya Kartini yang dibahas wanita, jadi yang mas-mas, mohon maaf ini sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan kan mas-mas juga nanti akan terkulik juga gitu. Jadi jangan sungkan dan jangan segan itu untuk ngikutin live-nya kita ya Mbak Rizky ya. Benar. Nanti kita agendakan rutin ya. Boleh nanti Seperti juga itu. sesuai dengan requestan dari pendengar ya Ibu ya. Oh boleh.
Boleh, boleh request. Ini kan direkam ini, live-nya ini kan direkam. Nah, nanti bisa komentar, request nanti kalau bisa bahas tentang ini dong gitu. Bisa Benar, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan itu bisa kita bahas di sini. Intinya kita ngobrol, bincang santai, tapi selalu membawa inspirasi gitu. Sedikit yang benar, bisa kita benar. lakukan untuk orang lain, ya, seperti itu. Oke, Mbak Rizky, apakah masih ada waktu atau Oke, bagaimana? masih. Oh, Ini masih masih ada ada. sekitar 9 menit lagi. Oke, Sekitar 8 menit lagi nih, Bu. Kita masih boleh ya. berbincang-bincang. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung chat di kolom komentar. Kita di sini bersifat sharing ya, Ibu ya. Iya, sharing saja. Hmm, Sharing dalam artian tidak ini ya, bebas mau masalah apa yang sekiranya memang di ini. Tapi intinya memang tadi apa ini Mbak Rizky ini jaringannya muter iya Kak Ibu, di sini bagus saja nih Bu. Oh bagus Kak, tapi dia kok putar-putar saja. Mungkin nanti untuk Iya, bincang santai berikutnya Mbak Rizky udah bisa buka masker ya. aduh, saya masih kurang pede Bu kalau kalau live. Tapi Loh sebenarnya harus kalau di kan live, sudah diajarin kalau supaya pede gimana. Jadi minggu nanti kalau bincang santai berikutnya udah nggak pakai masker itu. Kan sendiri kecuali kalau diramai gitu nah baru pakai masker. itulah Biar Ibu. juga tahu bahwa Sebenarnya saya wajahnya tuh, yang mana gitu kan. jadi saya tuh kurang pedenya kalau saya di live-nya misalnya di akun saya nih. Nah itu saya kurang pede Bu. Tapi kalau Hmm. di live akun yang lain atau dari komunitas yang lain, saya pede. Cuma kalau dari akun saya Oh, sendiri saya kurang pede. jadi karena memang ini ya apa live ini. Tapi kan followernya Mbak Rizky banyak juga. Ya itulah Bu. Saya lihat. Masalahnya kalau semakin banyak follower semakin banyak netizen ya kan Ibu ya. Jadi kurang pede Iya. kalau dari akun sendiri. Ah, karena memang juga netizen itu terkadang apa ya pedis gitu kan. Tapi untungnya kita selama ini tidak pernah mendapatkan apa ya komentar netizen yang teramat sangat pedis karena apa ya apa yang Benar, kita share juga nggak yang pedis-pedis amat. Pada benar, dasarnya segala sesuatu itu dari apa yang kita share sih. Kalau sepanjang kita men-share-nya juga hal-hal yang positif dan untuk kepentingan orang banyak, tidak merugikan orang lain dan tidak menjudge seseorang, saya rasa kita aman-aman saja sih. Netizen juga tidak apa ya, tidak sekedar ini, mereka juga orang-orang pintar. Orang-orang pintar. benar, Ya, jadi dalam arti bukan berarti komentarnya mereka itu tidak seininya karena pasti segala sesuatu pasti ada asap dong kalau tidak ada kan ada api kalau tidak ada asap kan pasti ada api seperti itu. Um, benar. ada lagi yang mau di ini Mbak Rizky kita diskusikan lagi barangkali masih ada beberapa waktu Ayo dan ada yang untuk baru teman-teman. bergabung kasihan kalau yang baru Mm-mm. bergabung. Ayo teman-teman yang ingin Jadi intinya bertanya, kalau yang ingin bercerita mungkin boleh ya. Kita tunggu di kolom komentar. Aduh, saya berasa lagi siaran ini, Bu. memang siaran kan kita Siaran langsung di kolom bedanya kan, Ibu. komentar Biasanya kalau siaran langsung kalau bedanya. kalau Nah, dari kalau radio cuma radio suara kan cuma Mbak, suara. Kalau ini wajah suara pun dan terlihat. suara tuh beda Mbak, agak renyah kriuk-kriuk gitu kalau di radio itu. Iya, Aslinya karena kan karang mic-nya sebenarnya nih, Bu. mungkin mic-nya dia kan mungkin yang mahalan gitu kan atau gimana gitu. Benar. Sebenarnya saya ini alat podcast saya di rumah udah lengkap juga sih, hanya belum Wah, tersentuh, belum terini. Padahal kalau mau podcast itu lengkap aja sih sebenarnya. Hanya terkadang kita mau podcast, ini juga saya sedang proses menyiapkan tulisan untuk background wah. belakang ini kan masih polosan kan, polosan. Jadi nanti kayak saya siapkan, saya udah desain udah memang pakai ini akrilik gitu kan nanti sudah saya pesan tidak saya buat sendiri nanti kalau semua saya buat sendiri habis rezeki orang saya kerjakan semua nanti kan jadi saya tidak minta tolong orang Benar. lain seperti itu
Jadi ini ada Habis komentar nih, wes, wah sehat sehat selalu selalu Coach coach. Eko. Ini Masya Olas ini Allah. dari Kementerian Hukum dan HAM ini Polsus Pas ini. Amin, terima kasih Olas. Di Berau kalau nggak salah nih Olas nih, kalau nggak salah loh ya di Berau, ingat saya. Di Rutan Berau. Sehat juga untukmu, sukses selalu. Tak kira lupa ya, Amin. masih ingat juga. Masih ingat Aduh dong. Olas, masih ingat. Jadi Ternyata Ibu ya. Wahyu Eko ini sangat-sangat menginspirasi ya Ibu ya. Siap. Jadi saya tuh mengenal sosok seorang Ibu Wahyu Eko itu seperti seorang yang mempunyai banyak kreativitas karena saya melihat Ibu bisa menulis, Ibu bisa melukis. Wah, saya insecure dong jadinya. Masya Allah Ibu sudah usia lebih banget untuk menginspirasi. Sementara saya ya gitu-gitu aja gitu. Kadang-kadang suka mikir kayak gitu. Jadi Mbak Rizky kadang-kadang mau bilang usia bangetnya tuh mikir lagi dari tadi tuh mau bilang usia iya banget takut ini. salah. Iya, soalnya dari raut wajahnya ya kan Ibu ya masih tampak muda. Jadi mau dibilang Menolak senior lah menolak gitu ya tua, Bu. Bang. Oh Menolak tua, menolak Bang, tua. saya tuh menolak tua. Masya Allah sangat-sangat menginspirasi terus Ya. menginspirasi kami anak muda yang baru ini ya Bu ya. Apalagi banyak anak muda yang sekarang baru mau memulai kreativitas saja sudah menciut karena omongan netizen seperti itu ya kan Ibu ya. Iya, enggak Apalagi usah dengarkan mm-mm, netizen kan. apalagi banyak banget Besok eh gimana itu kayak Bu? besok tuh Mbak Rizky kan Minggu, kayak besok tuh kan Minggu Mm-mm. mungkin orang lagi Indohoy weekend jalan-jalan, saya ngajar Masya besok Allah Minggu. sangat-sangat menginspirasi banget Bu Eko. Terima kasih atas ilmunya ya Bu Ngajar ya. ngajar ngajar dua kelas saya besok. Padat banget jadwalnya Ibu. Sementara Tapi ada masih pun sempat saya kita kan bincang-bincang kan. benar-benar masih punya sedikit waktu menyisihkan waktu ya Bu ya untuk menginspirasi anak muda. Nah ini nih yang seharusnya kita harus tingkatkan lagi mungkin untuk anak-anak muda yang Ya. masih mageran di luar sana seperti saya misalnya. Aduh kadang-kadang saya tuh Intinya kalau kita di hari bagaimana weekend berusaha untuk ini. Intinya kita berusaha untuk meluangkan waktu, Mbak. Bukan mencari waktu luang, benar tapi meluangkan waktu. Mengubah benar. afirmasinya tadi seperti itu. Itu intinya. Mungkin saya Mm-mm. closing dulu sebelum Mbak Arsis tutup kali ya. Waktu sudah ini ya. Benar-benar Mungkin saya iya closing Ibu. sedikit ya. Untuk teman-teman yang kebetulan join dan bergabung sore hari ini, tetap jangan pernah memandang rendah diri sendiri. Mungkin bagi dunia kita hanya seseorang, tapi bagi seseorang kita adalah dunianya. Dan jangan menganggap Benar. rendah potensi diri. Lakukanlah perubahan. Jangan pernah ragu untuk berubah, supaya tidak berubahlah mengikuti kupu-kupu, karena dia bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Bila mana dia penuh keraguan-raguan untuk berubah, niscaya dia akan menjadi seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak. Tidak perlu menjadi yang sempurna, karena yang berbeda teramat sangat istimewa. Mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Silakan Mbak Rizky. Benar, baik terima kasih untuk wanita-wanita menginspirasi seperti Ibu Eko banyak banget menginspirasi kita kaum-kaum muda yang masih sering mageran tentunya maunya hanya turun kerja lalu pulang dan mageran kembali lagi seperti itu besok harinya. Ini banyak banget nih kita dapat pelajaran dari Ibu Wahyu Eko Handayani. Terima kasih juga kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung di live kami pada sore hari ini. Jangan lupa di follow ya akun Instagram dari Ibu Wahyu Eko Handayani dan juga Neng Rizky. Mungkin kita akan sering-sering live bareng Ibu Wahyu Eko Handayani. Nah, akhir kata sebelum saya menutup ini sudah kurang lebih dari 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai bareng Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu yang sangat Sama-sama. menginspirasi. Semoga ilmunya Terima yang kasih juga Mbak Rizky mau terima diajak kasih Ibu. seperti ini. Saya sebenarnya senang Ibu, cuma saya kurang pede kalau di media saya sendiri. Ini sudah bergabung lagi Kak Lisda. Selamat bergabung Kak Lisda. Aduh, di akhir penghubung. Di akhir penghujung baru bergabung Mbak Lisda. Iya, oke, baiklah. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada teman-teman. Jangan lupa di follow akun Instagram Ibu Wahyu Eko _Handayani ya Bu ya. Iya, Wahyu nanti kita _ sering-sering. Eko Handayani.
Oke, Ya. baiklah teman-teman. Jangan lupa mungkin untuk requestan selanjutnya nanti kita bisa berikan quotes di story Instagram ya kan, bisa nanti coba saya Iya, boleh. beri quotes untuk tema berikutnya itu seperti apa nanti tinggal saya calling deh Ibu Wahyu Ekonya. Terima kasih Ibu Ya, juga sudah siap. mau bergabung bersama saya sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah Terima kasih puasa. juga. Semoga apa yang kita Terima berikan kasih pada Mbak sore hari Rizky. ini semoga apa yang kita berikan sore hari ini bermanfaat untuk orang lain, tentunya menjadi amal ibadah untuk kita ya Amin. Ibu ya. Baik, akhir kata Amin, amin, saya amin Rizky ya Rabbal Widyastuti Alamin. bersama Ibu Wahyu Eko Handayani SPD MPD, ini titelnya panjang banget. ECP SP CSEP CIP nanti juga kita bahas di live berikutnya kali ini ya Ibu ya. Betul. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan itu datangnya dari diri kami dan kebenaran hanyalah milik Allah. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Rizky. Ayo kita live langsung masak. Oke. Selamat masak nih untuk Ibu nih. Oke, Oke, Bu, saya siap. live ya. Makasih ya Mbak Rizky ya. Terima kasih. Ya, Sama-sama live lah. Ibu.